Underway Talks about ideas. Kembali lagi kita di hari ini bersama dengan salah satu narasumber kita, Bang Muslim, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Mungkin saya hello dulu, Bang. Saya hello dulu. Halo, Samarinda. Oke, agak sedikit. Oke, jadi hari ini kembali lagi kita di Underway Talks about ideas. Karena Kepala Dinas hari ini kita datangkan, tentu saja kita akan tanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pemuda olahraga dan pariwisata Kota Samarinda. Di pergelaran Pekan Olahraga Provinsi ke-7 di Berau kemarin, Samarinda berhasil meraih peringkat 1 ya Bang Muslim ya? Iya. Saya panggilnya Bang Muslim aja ya. Oke. Siap. Dengan total 253 Medali emas. Yang sebagian besar dari 2 cabur itu angkat berat dan angkat besi. Angkat berat dan angkat besi. Mungkin itu dulu deh yang kita bahas, Bang Muslim. Semain sempat kalau saya kumpulkan informasi itu Samarinda lebih tak bisa dikejar oleh kabupaten kota yang lain. Ya. Atau bagaimana sih kronologisnya? Ya, yang pertama begini. Saya selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, saya ingin jelaskan dulu singkat menyangkut Disporapar. Siap. Disporapar itu ada 5 bidang. Bidang pertama itu bidang pemuda dan olahraga yang bertanggung jawab terhadap pemasaran olahraga masyarakat, rekreasi dan tradisional. Lalu yang kedua olahraga prestasi yang bertanggung jawab bagaimana olahraga Kota Samarinda itu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Lalu yang ketiga bidang SDM, pemuda olahraga dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Lalu yang keempat bidang pariwisata, itu yang bertanggung jawab terhadap peningkatan pariwisata Kota Samarinda. Nah, dari semua bidang yang ada di Disporapar ini, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan bahas tentang olahraga. Memang perlu sampaikan di tahun 2022, di tahun 2022 kita mengikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar dulu. Pekan Olahraga Pelajar yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir, yang diikuti oleh 10 kabupaten kota. Dan alhamdulillah Samarinda selaku salah satu peserta, kita menjadi juara umum. Itu yang di pelajar. Yang pelajar, kita juga juara umum dengan meraih medali terbanyak di Kabupaten Pasir dengan mengalahkan Balikpapan dan Kukar yang persaing terberat kita. Dan alhamdulillah kita menjadi terbaik di Kalimantan Timur. Nah, lalu yang kedua, kita juga mengikuti kejuaraan di tahun 2022 itu Pekan Olahraga Provinsi untuk tingkat senior di Berau, yang alhamdulillah juga kita menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Timur yang melihat bagaimana prestasi kita berdasarkan pertimbangan pembinaan yang kita lakukan selama ini, bahwa memang kalau bicara sportivitas bahwa harus kita akui bahwa Kalimantan Timur di Pekan Olahraga Provinsi itu Samarinda lah juara umumnya. Dari medali yang didapat itu ada beberapa cabang olahraga juara umum. Angkat berat, angkat besi itu juara umum, anggar juara umum, kita sepatu roda kita juara umum, dansa kita juara umum, kabadi kita juara umum. Hampir 60% cabang olahraga kita juara umum semua. Nah, ini menjadi bagian bahwa pembinaan olahraga yang dilaksanakan oleh KONI Kota Samarinda, Disporas Kota Samarinda, ini menjadi sebuah nilai tersendiri bahwa ada sebuah nilai plus peningkatan dari sebuah perjuangan dan pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama. Peningkatannya gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan, apakah sebelumnya tidak pernah juara atau? Ya, untuk diketahui bahwa di Kutai Timur tahun 2018 ya, di Kutai Timur kita menjadi juara kedua. Itu di Porpop di Kutai Timur, di mana tuan rumahnya Kutai Timur itu menjadi juara umum, kita menjadi runner up. Dan itu menjadi sebuah catatan bagi saya yang kebetulan pada saat itu belum menjabat kepala dinas.
menjadi catatan buat saya untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap semua cabang olahraga, di mana titik kelemahan dan hambatan yang membuat para cabang olahraga tersebut itu tidak mampu meraih juara umum. Nah, atas dasar analisa dan catatan-catatan itu, saya melakukan perbaikan yang kami lakukan untuk bagaimana di next event di Berau itu kita tidak mau kalah untuk kedua kalinya. Paling enggak jangan di bawah 2 lah ya. Ini juga sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andi Haji Arun, yang kita ketahui beliau selalu ingin menjadi nomor 1. Bahkan pada saat pelepasan kontingen beliau menyampaikan Samarinda harus juara umum. Menjadi sebuah kebanggaan dalam rangka HUT pemerintah Kota Samarinda, kita memberikan prestasi tertinggi di bidang olahraga dengan meraih juara umum di bidang olahraga baik pelajar maupun tingkat senior. Bang, apa analisanya? Ini kan saya bisa bilang kalau Bang Muslim ini baru jadi kepala dinas dan langsung persembahkan juara 1 kan? Kalau kita belajar dari 2018 kita juara 2, saat itu Bang Muslim belum jadi kepala dinas, dan ini langsung di tahun jabatan pertama Bang Muslim sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata langsung analisanya apa? Kenapa bisa berkembang menjadi 1 gitu? Ada beberapa faktor untuk mengukur bagaimana seorang atlet atau pelatih untuk mempersiapkan sebuah kontingen untuk bisa meraih juara. Pertama, kita melihat persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga. Di situ kita melihat dari semua cabang olahraga sudah memang mempersiapkan jauh-jauh hari, dari semua atlet dan pelatih yang mereka miliki untuk disiapkan menjadi atlet andalan kita untuk bersaing dengan 10 kabupaten kota. Pertama, memang sumber daya manusia yang kita miliki, yaitu atlet itu betul-betul tidak dapat kita pungkiri bahwa mereka adalah yang terbaik di Kota Samarinda. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Fasilitas ya. Semua fasilitas yang ada di Kota Samarinda ini betul-betul memenuhi standar dan persyaratan untuk bisa kita gunakan menjadi modal awal bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sarana. Ibaratnya kita udah unggul. Kita sudah unggul duluan. Kita sumber daya manusia kita banyak, fasilitas kita terbanyak, lalu motivasi yang diberikan Bapak Wali Kota. Yang paling utama itu adalah motivasi yang diberikan Bapak Wali Kota pada saat pelepasan kontingen. Sementara kabupaten lain belum mengumumkan pemberian penghargaan bonus kepada atlet dan pelatihnya, Wali Kota sudah mendengungkan duluan memberikan penghargaan. Di awal? Di awal. Ketika mau berangkat atau? Ketika mau berangkat, Wali Kota Bapak Dr. Haji Handiaru menyampaikan langsung kepada atlet peraih medali emas, ada bonus buat mereka. Bonus yang diberikan pasti lebih besar pada bonus sebelumnya. Itulah yang memberikan nilai tawar tinggi bagi atlet untuk berjuang secara maksimal, terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh kontingen KONI dan Dispora yang datang ke sana untuk berjuang secara maksimal. Bahkan saya sampai nggak pulang-pulang. Saya itu kurang lebih 15 hari di Berau. Mulai awal sampai penutupan saya menyaksikan bagaimana para atlet kita berjuang secara maksimal, mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki untuk bisa memberikan yang terbaik buat Kota Samarinda. Itu kan bebannya kan di Bang Muslim kan, ketika waktu pertama kali Samarinda harus nomor 1. Itu beban kan di sini nih di Bang Muslim. Memang itu menjadi sebuah beban, tetapi bagi saya itu menjadi sebuah motivasi. Kenapa saya katakan motivasi? Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Kota Samarinda. Saya juga dari dulu selalu berusaha dalam setiap cabang olahraga yang kita ikuti untuk memberikan perhatian dan motivasi kepada mereka. Dan saya tidak segan-segan untuk memberikan motivasi langsung kepada mereka untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dan itu terlihat dari hampir semua cabang olahraga yang saya kunjungi dan saya lihat langsung di lapangan. Itu betul-betul mereka memuncurahkan semua kemampuan yang mereka miliki untuk bagaimana bisa meraih medali emas. Mereka tidak berpikir harus dapat perak perunggu, tapi bagaimana mereka bisa meraih medali emas. Targetnya sudah tinggi di atas duluan ya? Tinggi sekali. Dan itu memang sesuai harapan Bapak Wali Kota. Perkembangan atlet sendiri Bang, dengan kondisi saat ini untuk menuju level-level selanjutnya, PON yang lain-lain. Jadi begini, Porprov merupakan ajang evaluasi bagi KONI Kaltim untuk dasar atau rujukan untuk mengikuti event yang lebih tinggi lagi. Nanti ada Prapon. Di tahun 2003 ini hampir semua cabang olahraga itu akan melaksanakan Prapon. Nah, KONI Kaltim sudah mencanangkan
untuk mengikut sertakan semua cabang olahraga dengan kualifikasi berdasarkan hasil seleksi yang ditentukan oleh cabang olahraga. Nah, kita sangat berharap dari semua cabang olahraga yang ditentukan oleh Koordinator itu hampir mayoritas atlet Samarinda itu paling banyak. Atlet Samarinda itu paling banyak, bahkan bukan saja tingkat nasional, prapon dan pon, bahkan di tingkat Asia Tenggara, atlet Kalimantan Timur ada berapa cabang olahraga yang sudah dipanggil pelatnas. Di gulat itu kurang lebih ada 6 atlet yang dipanggil pelatnas. Baru di Anggar itu ada 4. Itu yang dari Kaltim? Dari Samarinda. Dari Samarinda. Dari Samarinda. Okay. Bahkan di hoki juga ada, belum berapa cabang olahraga yang belum kita data secara detail. Atlet-atlet Samarinda yang terpilih memperkuat tim nasional di pelatnas persiapan Kamboja. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa kemampuan atlet kita bukan saja mereka mampu di tingkat daerah, tetapi juga tingkat nasional bahkan internasional. Kalau kita lihat tadi kan positif, masalahnya apa ini Bang? Maksudnya adakah masalah yang Bang Muslim lihat ke dalam, maksudnya tantangan ke depan sehingga ini bisa menjadi yang kita inginkan bagus terus, itu apa kira-kira yang harus dibenahi? Ya, memang kendala paling utama pasti dalam sebuah penyelenggaraan cabang olahraga, sekali lagi kalau bicara sumber daya manusia kita banyak. Sarana prasarana kita punya. Ya, pelatih kita punya. Nah, tinggal bagaimana pembiayaan. Karena jujur saja bagi para atlet yang sudah berskala nasional bahkan internasional, mereka perlu jam terbang. Jam terbang untuk latih tanding baik itu di nasional maupun internasional. Mereka perlu tryout. Paling tidak dalam 1 tahun tuh mereka perlu 2-3 kali tryout. Contoh cabang olahraga Anggar, gulat yang selalu rutin mengikuti kejuaraan nasional bahkan internasional. Gulat baru-baru saja mengikuti kejuaraan di Medan dan di Vietnam, dan mereka berhasil meraih yang terbaik dengan meraih medali emas, termasuk juga Anggar meraih 5 perunggu di Malaysia. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa atlet Samarinda itu punya potensi untuk lebih tinggi lagi mempersembahkan prestasi, bukan saja untuk kota Samarinda, bahkan untuk Kalimantan Timur, bahkan untuk Indonesia. Gitu. Pop 8 di mana, Pasir ya Bang kalau nggak salah? Ya. Di yang Pop 8. Pelajar ya. Oke, itu dia tadi. Sudah cukup kayaknya olahraga. Di medsos Bang, kita masuk ke topik kedua ya. Tapi nanti ini saya yang saya dapat itu kemarin saya lihat sebentar di Facebook itu, Facebook Busam. Itu soal Tel Samarinda. Itu agenda Pemkot untuk pariwisata ke depan. Pariwisata ke depan. Ketika saya searching itu ada anggaran 40M, tapi untuk total semuanya itu butuh 600 miliar. Sehingga Pemkot mau untuk pendanaannya menggunakan berbagai sumber, Pemkot, Bankyu, APBN, kalau perlu juga dari luar negeri. Nah ini kita gimana ke depan akan kita bahas, tapi kita tunggu iklan dulu sebentar. Di Underwear Talks kita akan membahas khusus untuk Tel Samarinda, agenda peningkatan pariwisata yang juga otomatis akan meningkatkan PAD Kota Samarinda. Kita break dulu. Underwear Talks about ideas. Back again to Melaikin channel kita. Hari ini bersama dengan Bang Muslim, belum pergi-pergi dia. Di awal tadi kita bahas soal Tel Samarinda. Kalau saya bilang dengan dana disiapkan 40M tapi kebutuhannya 600M, ini proyek nekat juga nih Bang. Tapi kalau bukan Bang Andi Harun, kayaknya bukan Andi Harun kalau nggak nekat. Tahu kan ada, dinekatin dan kayaknya mau jadi. SKM banjir, lembus dihantam, selesai nih. Ini kita fokus lagi ke pariwisata gimana nih? Jadi begini, yang pertama harus kita ketahui bahwa bicara pariwisata itu bicara daya tarik. Orang akan datang ke sebuah daerah atau sebuah negara. Ketika datang itu pasti ada hal yang ingin dicari, ada ingin yang dilihat, ada ingin yang dinikmati, dirasakan gitu ya? Dirasakan. Tentu, tapi tanda kutip dirasakan seperti apa, kan? Entah dirasakan ada beda-beda gitu kan.
Kemudian ini menjadi bagian bagi Indonesia yang saat ini sedang mencanangkan 20 juta wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia dan menjadi sebuah program pemerintah pusat untuk bagaimana pengembangan pariwisata. Bukan saja Bali yang menjadi idola saat ini menjadi nomor 1 tujuan wisata Indonesia mancanegara, tetapi kita juga berharap Kalimantan Timur dan Samarinda pada khususnya itu menjadi bagian kunjungan wisatawan internasional. Nah, di tahun 2022 berdasarkan catatan yang kami lakukan di Dinas Penolak dan Pariwisata di bidang kepariwisataan, semenjak Covid itu memang terjadi penurunan drastis tentang pariwisata Kota Samarinda. Mulai kunjungan hotel, tingkat kedatangan mereka itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Kurang lebih 100.000 orang saja yang datang karena keterbatasan permasalahan Covid itu yang membuat banyak dampak yang terjadi di Kota Samarinda. Nah, di tahun 2022 terjadi sebuah peningkatan kunjungan wisatawan karena memang Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan tentang pembebasan Covid. Tentu ini menjadi sebuah hal terpenting bagaimana para wisatawan luar negeri untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, di Samarinda itu ada beberapa tempat wisata yang bisa kita datangi, yang menjadi tujuan wisata yang bisa kita harapkan ke depan menjadi wisata andalan kita. Yang pertama itu ada wisata alam, lalu wisata budaya dan wisata buatan. Wisata alam kita punya Sungai Karamumus, kita punya Sungai Mahakam yang tentu saja diharapkan ke depan dengan program Bapak Wali Kota untuk menjadikan Sungai Mahakam menjadi teras Kota Samarinda. Ini menjadi sebuah program yang bukan nekat sebenarnya. Ini bukan program nekat, tapi program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bukan nekat ya. Menjadi visi dan misi Bapak Wali Kota dalam rangka bagaimana merubah wajah Kota Samarinda. Bagaimana merubah wajah Kota Samarinda yang dulu terkesan agak semrawut, dari PKL-nya, sampahnya, tepian Mahakam yang ramai orang berjualan dengan sesuka hatinya. Program Bapak Wali Kota untuk melakukan perubahan terhadap wajah Kota Samarinda dimulai dari teras Kota Samarinda yaitu tepian Mahakam. Nah, di tahun 2023 ini Bapak Wali Kota sudah mencanangkan pembangunan satu segmen dari teras Kota Samarinda yang tentu saja itu merupakan start awal. Itu merupakan start awal bagi Bapak Wali Kota untuk melakukan perubahan terhadap Kota Samarinda. Tentu ini bukan saja menjadi tanggung jawab Bapak Wali Kota, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama masyarakat Kota Samarinda, pemerintah provinsi, pemerintah nasional untuk bagaimana kita secara bersama-sama mensupport program Bapak Wali Kota menjadikan Samarinda adalah Samarinda teras Kota Samarinda. Start awalnya tuh apa Bang? Bisa dijelaskan lebih detail atau gimana? Iya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ini bukan program nekat, tapi program direncanakan. Bapak Wali Kota sudah membuat master plan, master plan kawasan tepian Mahakam. Jadi ada konsultan yang sudah ditunjuk untuk melakukan kajian dan analisa menyangkut berapa luas sih tepian Mahakam itu, berapa besar sih biaya yang akan diperlukan untuk membangun teras kota itu sudah direncanakan secara detail. Makanya perlu pembangunan secara berkelanjutan. Di tahun 2003 ini satu segmen, nanti di tahun selanjutnya ada berapa segmen lagi, dan begitu seterusnya. Dan ini juga kenapa Bapak Wali Kota berani melakukan ini, karena memang ada sebuah peningkatan dari pendapatan hasil daerah kita. Di tahun 2021 sebelum Bapak Wali Kota menjabat, PAD kita itu baru 380 miliaran. 87 kalau nggak salah. 387 miliar. Nah, di tahun 2022 ini kita sudah terjadi peningkatan yang sangat drastis. Bahkan secara nasional kita nomor 2. Peningkatan PAD kita menjadi 747 miliar. 747 ya. Artinya ini memang Bapak Wali itu betul-betul sudah memperhitungkan tingkat kemampuan keuangan kita untuk bagaimana teras Kota Samarinda itu menjadi program unggulan yang sesuai dengan visi misi wali kota untuk menjadi perubahan terhadap wajah Kota Samarinda. Kalau kita tadi Abang bilang niatnya bagus, sudah mengundang konsultan. Ya, bukan mengundang tapi sudah direncanakan. Secara. Kalau kita lihat dengan sisa 2 tahun ini berarti Bang Andi Haun bisa saya bilang ingin menitipkan sebuah program besar yang bagus untuk kota ke depan, atau gimana sih pola pikirnya? Begini. Seorang pemimpin yang visioner
dia harus meletakkan pondasi. Oke. Pondasi awal berupa master plan kawasan tepian Mahakam. Artinya apa? Artinya siapapun nanti yang memimpin selanjutnya, walaupun tadi dibahasakan tinggal 2 tahun, itu tidak mempengaruhi terhadap master plan yang sudah dibuat. Karena ini kawasan yang berkelanjutan. Segmen pertama dibangun, perhitungannya sudah ada, gambarnya sudah ada, lanjut ke segmen kedua, kawasannya sudah jelas, gambarnya sudah ada, jadi kita tidak perlu khawatir. Tapi insya Allah dengan program Bapak Wali Kota, saya yakin 2 periode. Selesai. 600 miliar Om? Ya. Om lo saya panggilnya ini. 600 Begini, miliar Bapak Wali Kota ini saya katakan memang orang yang visioner. Dia bisa melakukan kerjasama kepada pihak ketiga. Dia bisa meminta bantuan kepada provinsi, kepada pusat untuk bagaimana proses pembangunan teras kota ini bisa segera tertuntaskan. Kita ambil contoh Terowongan. 400 miliar itu. Kita ambil contoh Terowongan. Bapak Wali Kota mencadangkan pembangunan terowongan di tahun 2023 ini dengan anggaran kurang lebih 396 miliar. Anggap aja 400 miliar. Dan ini menjadi satu-satunya pembangunan terowongan di Indonesia yang dibiayai oleh APBD sendiri. Kalau yang di Jawa itu rata-rata kan dibiayai oleh pemerintah pusat. Tapi di Samarinda, Bapak Wali Kota berani mencanangkan pembangunan itu dan sudah di groundbreaking pembangunannya diawali di tahun 2022 ini. Ini menjadi sebuah proyek kebanggaan bagi pemerintah Kota Samarinda dalam rangka mengurai kemacetan. Kita ketahui kalau kita berangkat ke Sungai Dama pagi dan sore itu tingkat kemacetannya sangat tinggi. Bahkan di Gunung Mangga sering terjadi kecelakaan. Nah, ini menjadi bagian Bapak Wali Kota untuk mengurai kemacetan dan tingkat kecelakaan yang sangat tinggi di Gunung Mangga itu. Dan itu dianggarkan oleh APBD Kota Samarinda. Artinya apa? Bapak Wali Kota sudah memperhitungkan semua secara detail kemampuan keuangan daerah untuk bisa bagaimana membiayai semua program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Begitu, Mas. Berarti saya kira ada solusi nanti yang akan dihadirkan nanti mungkin di tahun-tahun 2024 ya? Ya, itulah. Dan saya meyakini itu, dan ini yang harus kita support. Bagaimana program yang dilakukan Bapak Wali Kota itu harus terus berlanjut sampai selanjutnya memberikan perubahan terhadap wajah Kota Samarinda. Seberapa penting teras? Kalau kita lihat Jakarta punya Monas, daerah-daerah lain punya ikon-ikon sendiri. Sebegitu pentingkah teras Samarinda ini atau gimana? Ya, begini. Ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan terhadap wajah Kota Samarinda, pasti banyak hal yang harus kita lakukan. Contoh di Makassar ada namanya Pantai Losari yang dilakukan reklamasi oleh seorang wali kota yang namanya Dani Pomanto, mereklamasi Pantai Losari dengan biaya yang begitu besar dengan jangka waktu yang begitu panjang. Artinya mereka mampu. Ada Bali yang membuka jalan tol di pinggir laut dan ternyata mampu. Ada Madura dengan Surabaya bisa membangun jembatan menjadi tren saat ini, bahkan jadi tempat kunjungan wisata untuk sekedar berfoto. Mereka juga mampu. Artinya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Wali Kota terhadap program yang dimiliki, saya yakin beliau juga mampu. Tinggal bagaimana kita memberikan support kepada Bapak Wali Kota untuk setiap program yang mereka lakukan itu terus berjalan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau untuk feedback Bang, maksudnya dengan misalnya anggap saja 600M tuh. PAD yang masuk besar nggak sih kalau kita ketika teras itu sudah selesai? Maksudnya sumber-sumber apa yang bergerak di sana? Sumber-sumber ekonomi apa yang bisa digunakan dan berjalan lancar di situ? Gini, Mas siapa namanya? Mas Anjas. Mas Anjas. Mas Anjas ini pertanyaannya memang agak-agak kelas tinggi gitu. Nggak tinggi-tinggi amat, Mas. Ketika kita bicara pariwisata, kita ada multi efek yang bakal terjadi. Ketika wisatawan nasional, internasional datang, ada dampak yang bakal terjadi terhadap kedatangan mereka untuk melihat bagaimana teras Kota Samarinda. Ketika teras kota itu jadi menjadi sebuah bagian wajah kota, tentu banyak hal yang akan orang lihat. Apa sih yang indah, yang menarik dari sebuah teras Kota Samarinda itu? Bahkan kalau kita melihat video-video ilustrasi dari sebuah gambar yang dibuat oleh Bapak Wali Kota, ini saya katakan bisa mengalahkan Makassar.
Oke. Bukan sulit bisa, tapi memang mengalahkan Makassar. Dengan konsep yang sudah dengan didesain. konsep yang sudah didesain oleh Bapak Wali Kota melalui master plan yang dibuat, itu mengalahkan Makassar, mengalahkan Surabaya, dan mengalahkan Jakarta. Kenapa? Ini sangat ikonik, sangat menarik, dan bayangkan sepanjang 1 kilometer dari jembatan 1 sampai jembatan Mahakam terjadi sebuah perubahan yang begitu besar dengan keindahan alam yang kita miliki itu Sungai Mahakam, dengan tempat kita santai duduk pagi hari dan sore hari, bahkan malam hari. Tentu ini menjadi sebuah tempat atau wadah yang nyaman bagi masyarakat. Jadi kita melihatnya bukan kepada finansial saja, tapi dampak sosial, memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Samarinda untuk bisa menikmati Samarinda yang indah, nyaman untuk dinikmati. Oke, siap. Mungkin masih banyak yang kita mau bahas, tapi kita iklan dulu. Kita ambil ayo dulu sebentar. Kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Underwear Talks, Talks About Ideas. Ya, kita kembali lagi dan masih tetap setia Bang Muslimin, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dengan setelan putihnya hari ini. Ya, ciri khas. Ciri khasnya. Senang warna putih, adem. Malaikat dong, angel dong Bang. Tadi kita bahas setelan Samarinda, sekarang saya mau masuk ke PAD. Oke. Seberapa besar pariwisata Samarinda khususnya dalam hal PAD, Bang? Iya, begini. Ketika kita bicara pariwisata, kita bicara kunjungan wisatawan. Oke. Baik itu wisatawan nasional maupun internasional. Kita ketahui multi efek yang bahkan muncul dari sebuah pariwisata adalah datangnya orang berbondong-bondong untuk melihat sebuah daya tarik yang terjadi di sebuah daerah maupun kota. Di tahun 2022, tingkat kunjungan wisatawan itu sampai 900.000 ke Samarinda. Ke Samarinda, berdasarkan catatan yang kita ambil dari penerbangan, kunjungan wisatawan di tempat-tempat hiburan, kunjungan wisatawan yang ada di tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat, itu kurang lebih 900.000 kita total. Hampir 1 juta ya? Iya, hampir 1 juta. Dan itu belum di tahun 2003. Karena apa? Kita ini kan mendapat dampak dari sebuah program pembangunan nasional. IKN. Karena kita Samarinda menjadi salah satu bagian dari penyangga ibu kota yang tentu saja akan banyak orang datang ke Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda yang menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Orang datang pasti nginap di hotel. Ya. Makannya. Dan kita ketahui di tahun 2022 itu contoh Hotel Mercure, Aston, Ibis, itu kunjungan wisatawan itu hampir full setiap Sabtu dan Minggu. Artinya terjadi sebuah peningkatan kunjungan baik itu wisatawan lokal maupun internasional yang datang ke Samarinda terhadap keinginan mereka untuk melihat sebuah daya tarik yang terjadi di Samarinda. Baik daya tarik berinvestasi, berusaha maupun sekedar untuk berkunjung. Dalam rangka healing, melihat keindahan kota Samarinda. Dan itu juga kita lihat dari kunjungan, kita punya kapal bentong atau wisata susur Sungai Mahakam yang kita lihat hampir setiap hari. Tempat wisata Sungai Mahakam itu selalu dikunjungi oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Karena mereka ingin melihat bagaimana sih Sungai Mahakam itu sebenarnya di malam hari dengan gemerlapnya lampu-lampu jembatan yang begitu indah. Sama kita kalau ke Korea melihat jembatannya berlampu-lampu yang begitu indah. Nah di Samarinda juga ada. Itu teras kota belum jadi. Kalau teras kota sudah jadi, tentu akan memberikan dampak yang begitu besar lagi. Mungkin bukan saja 900.000, bisa 1 juta lebih. 2 juta. 2 jutaan. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebuah asumsi yang sangat mendasar.
ketika IKN tumbuh, banyak orang datang ke Kalimantan Timur sekedar untuk bekerja, mencari tempat usaha atau berinvestasi, atau bahkan sekedar untuk menikmati panorama keindahan yang ada di Kalimantan Timur, pada khususnya Kota Samarinda. Kita punya wisata religi. Oke, Islamic. Kita punya Islamic Center yang begitu besar. Kita punya Siratal Mustaqim seberang yang punya nilai sejarah, yang tentu saja ini menjadi bagian wisata religi yang menjadi unggulan Kota Samarinda. Lalu kita ada wisata budaya. Pampang. Kita ada Pampang yang menjadi ikonik, yang sangat unik, yang tidak dimiliki semua daerah, dan Kalimantan Timur memilikinya, yaitu Kota Samarinda, yaitu Festival Budaya Pampang, yang kita rencanakan setiap bulan September kita laksanakan, bulan Juli dan September kita laksanakan. Ya, itu saya lihat juga sampai Pak Wali sampai pakai, ya, Pak Wali sampai pakai baju adat itu sampai 5.000, 10.000 orang datang ke sana untuk menyaksikan, baik dari wisatawan daerah, nasional, bahkan internasional. Karena ada ciri khas tersendiri. Ya, yang nggak ada di daerah yang lain. tidak ada di daerah lain. Lalu kita juga nanti akan merencanakan Festival Karang Mumus. Bagaimana kita bisa melihat keindahan Sungai Karang Mumus yang dulu ramai di tahun 80, masih banyak rumah di pinggir Sungai Mumus dengan jamban yang bertebaran. Hampir setiap rumah memiliki jamban di pinggir sungai, yang saat ini sudah mulai bersih. Saat ini sudah mulai bersih. Bapak Wali Kota sudah mencanangkan untuk melakukan revitalisasi terhadap Karang Mumus, dan alhamdulillah saat ini program Bapak Wali Kota terus berjalan. Kita lihat saja bagaimana nyamannya dipandang Sungai Karang Mumus, itu belum kita poles habis. Masih ada lanjutan-lanjutan lagi. Masih ada lanjutan, bahkan Dinas Pariwisata di Sporapar itu sudah mencanangkan akan memasang lampu-lampu di seluruh sepanjang Sungai Karang Mumus itu untuk menjadi daya tarik sendiri ketika kita menikmatinya di malam hari. Nah, ini tentu ketika orang datang untuk menikmati, ada multi efek yang terjadi. Mereka datang perlu transportasi, mereka datang perlu makan, akan banyak ekonomi kreatif kuliner khususnya yang akan bertebaran menjajakan makanan yang akan dinikmati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Ditambah lagi kita kan punya andalan wisata kuliner kita, yaitu wisata nasi kuning yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu hampir setiap malam orang datang ke Lambung Mangkurat untuk menikmati. Artinya PAD yang didapat dari pariwisata itu sangat besar. Bahkan Bali itu hampir semua pembangunan kota Bali itu didapatkan dari jasa pariwisata. Di sana kulinernya hidup, guide-nya hidup, transportasinya hidup, hotelnya hidup. Semua hidup. Karena apa? Mereka mengemas dengan apik, ditambah dengan keindahan dan kelebihan yang dimiliki oleh Pulau Bali. Nah, kita juga akan mencoba merencanakan bagaimana Samarinda menjadi sebuah bagian destinasi wisata yang unggul dan berkelas dunia. Dengan catatan adalah kita mulai dari membangun teras kota Samarinda dan revitalisasi Sungai Karang Mumus, supaya sungai-sungai yang kita miliki ini betul-betul sungai yang nyaman dipandang, nyaman dinikmati, dan dirasakan oleh masyarakat, bukan saja Kota Samarinda pada khususnya, nasional pada umumnya, dan internasional pada khususnya nanti akan datang menikmatinya. Kita sudah punya berlian, tinggal diasah aja nih Bang ya? Kita punya berlian yang selama ini belum kita poles. Memang untuk memoles itu perlu biaya. Kita ambil contoh NTB. NTB begitu terjadi MotoGP itu orang mengenal NTB. Mandalika yang selama ini tidak. Berapa biaya yang besar dikeluarkan oleh pemerintah pusat? Kurang lebih 3T. Jadi kalau pemerintah 16 miliar belum seberapa besar dari yang dikeluarkan oleh NTB melalui pemerintah pusat, menggelontorkan uang sebanyak itu untuk membangun Mandalika. Tapi multi efek dari itu sangat besar. Orang datang berkunjung ke sana untuk menghadiri, menonton, berapa besar pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat NTB untuk menikmati itu. Sama nanti ketika mereka datang ke Samarinda, untuk datang ke Pampang, untuk berinvestasi, iya kan, mereka tidur di hotel, mereka menikmati kuliner yang ada di Kota Samarinda, mereka belanja ekonomi kreatif kita, yang tentu saja ini harus kita persiapkan. Persiapan itu kita lakukan dengan memperbanyak event-event yang akan kita lakukan. Kita punya festival Mahakam yang kita laksanakan setiap tahun. Kita ada festival adat budaya Pampang dan pesta panen budaya Pampang. Kita juga sedang mempersiapkan festival Karang Mumus
Dan semua agenda-agenda ini kita persiapkan lepas dari kegiatan bidang olahraga. Kalau di olahraga itu sudah tidak kehitungan lagi, Mas Anjas. Kita punya 63 cabang olahraga. Kalau kita gabungkan, sibuk juga buat ini. hampir 1 tahun itu ada 120 kegiatan pertandingan. Ditambah lagi tadi tuh. Ditambah pariwisata, ditambah lagi bidang pemuda. Untungnya abang punya 5 bidang tadi ya. Ya, kita punya 5 bidang yang mungkin bisa dibagi-bagi tadi. Yang secara manajerial sudah kita bagi tanggung jawab masing-masing untuk mereka bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya, dan saya tinggal memanagenya, sehingga apa yang kita harapkan terhadap pengembangan di Sporapar ke depan itu betul-betul sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota. Contoh, bidang olahraga kita sudah juara umum, sudah juara umum pelajar, juara umum senior, bahkan di tingkat nasional internasional kita penyumbang atlet terbanyak. Lalu kita juga mendapatkan panji olahraga dari pemerintah provinsi menjadi terbaik pertama. Lalu kita juga di bidang pemuda kita juga menjadi juara umum kegiatan kepemudaan Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kukar. Tinggal kita bagaimana pariwisata kita poles menjadi sebuah bagian program unggulan Bapak Wali Kota dengan terciptanya teras kota Samarinda. Gitu. Oke, masih banyak sebenarnya, cuma sayang sekali kita mau habis ini waktunya. Sudah dimarahin saya sama produser. Bang Muslimin, terakhir 2 tahun kepemimpinan Pak Wali sejak 26 Februari 2021 sampai sekarang. Masih ada waktu lagi, mungkin ada pesan atau kesan atau bagaimana soal apa yang akan diraih ke depan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda serta hal-hal yang lain yang mungkin perlu dievaluasi. Ya, yang pertama program Bapak Wali Kota merupakan program yang harus kita support, kita dukung, baik itu masyarakat, organisasi, badan usaha, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah nasional untuk menjadikan Samarinda sebagai penyangga ibu kota, menjadi kota yang nyaman untuk dikunjungi, dinikmati. Tentu ini menjadi kerja kita bersama. Siap. Makanya kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua potensi yang ada, sehingga harapan-harapan menjadi keinginan Bapak Wali Kota menjadikan kota Samarinda menjadi kota yang indah, nyaman itu bisa terwujud. Nah, tentu juga tidak terlepas dari Disporapar saja, tetapi semua OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di pemerintah Kota Samarinda ikut terlibat semua di masing-masing tugas dan fungsi untuk kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi menjadikan Kota Samarinda kota yang nyaman. Itu tentu banyak keberhasilan Bapak Wali Kota yang sudah kita bisa rasakan. Pertama, banjir yang dulunya kita hampir 2 tahun berturut-turut sebelum Bapak Wali Kota menjabat, setiap lebaran kita selalu banjir. Bahkan banjir sampai di perut kita ini, banjirnya itu 2 tahun berturut-turut sebelum Bapak Wali Kota menjabat. Nah, alhamdulillah dengan kejelian Bapak Wali Kota melihat sumber permasalahan yang terjadi tentang banjir ini sudah bisa termanajerial lah. Pelan-pelan sudah mulai tertangani dengan baik. Bahkan kalau ada hujan deras, biasa 1 jam 2 jam, paling setengah jam sudah kembali surut. Karena memang sumber-sumber permasalahan tentang banjir ini sudah mulai diatasi oleh Bapak Wali Kota, mulai PPUPR, mulai Disub, mulai Perkim, dan semua OPD yang terkait yang ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana sumber permasalahan ini bisa diatasi. Nah, lalu juga bagaimana tentang rehabilitasi Karangmumus yang kita ketahui dulunya kumuh, sekarang sudah mulai enak dipandang. Bapak Wali Kota sudah melakukan reklamasi terhadap pinggiran Sungai Karangmumus yang tadinya kumuh, sekarang sudah mulai enak dipandang. Termasuk sampah PKL yang tidak boleh berjualan di atas parit atau di atas trotoar, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan kita berharap ini bisa betul-betul bersama-sama. Pemerintah Kota Samarinda, masyarakat Kota Samarinda bersama-sama, ayo kita jaga kebersihan, kita jaga ketertiban, kita jaga keamanan Kota Samarinda untuk menjadikan Kota Samarinda yang nyaman, indah untuk kita nikmati. Oke. Satu yang saya tangkap, Teras Samarinda bukan program nekat, tapi program yang didesain dengan rapi, jelas, dan punya nilai tambah
ke depan yang multiplier efeknya bisa dinikmati. Oke. Menuju Samarinda sebagai kota peradaban. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Muslim, Bang Muslimin, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda yang sudah repot-repot mau datang ke studio kami. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bertemu lagi di 2024 mungkin ketika terasnya sudah jadi. Insya Allah jadi. Underwear Talks, talks about ideas.